Dah. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita di SMK Negeri 4 SPP SMA Singkawang pada hari ini Rabu 21 Agustus 2024. Bapak Ibu mohon izin ya 1 jam ke depan bersama dengan saya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya. Ini saya hanya melaksanakan aksi nyata dan kita belajar bersama-sama untuk ini ya. Baik, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Ya, masih pagi ini masih semangat ya Bapak Ibu meskipun dingin ya, cuaca di luar dingin, kemudian di sini juga kita tambah sejuk ya karena AC ya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke materinya yaitu budaya positif. Ini materi yang akan kita pelajari Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini sudah pernah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita tahun lalu Bapak Ibu di aula, dan saat ini kita mengulang kembali ya Bapak Ibu. Ini secara umum untuk capaian pembelajaran pada materi ini ya, diharapkan kita mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian kita mampu melakukan evaluasi dan refleksi terkait praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga diharapkan mampu memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Bapak Ibu izin ya, nanti kita mungkin ada diskusi, tanya jawab begitu. Silakan ya Bapak Ibu. Nah, supaya nanti kegiatan ini juga tidak terlalu tegang ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, ada 7 tujuan pembelajaran. Ya, tadi CP-nya, ini TP-nya. Ya, diharapkan kita mampu menjelaskan makna disiplin positif, kemudian mengamati penerapannya di lingkungan kita, kemudian kaitannya dengan teori kontrol, dengan 3 motivasi perilaku manusia, dan sampai ke 7 ini ya Bapak Ibu kita skip saja. Kita lanjut. Nah, ini pertanyaan pemantiknya ya Bapak Ibu ya terkait budaya positif. Ya, yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan pemantik ini, dipersilakan. Ya, saya Pak. Ya, silakan Pak. Membantu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Daniel, saya di sini izin menjawab Pak. Iya. Ya, kita berbagi apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Tentunya sebagai seorang pendidik, ya kita dituntut bukan cuma untuk menyampaikan materi dan memberikan banyak pemahaman kepada siswa. Kita juga memiliki tuntutan lain, yaitu administrasi yang sangat luar biasa ya. Dan ini biasanya lebih sulit administrasi daripada hanya sekedar mengajar. Nah, jika misalnya lingkungan kita sudah toksik dalam arti kita jenuh dalam mengajar di kelas, terus kita punya banyak problem, baik problem pribadi maupun problem di pekerjaan, itu akan membuat guru itu semakin jenuh dan semakin tidak nyaman di sekolah. Akhirnya menghambat kegiatan-kegiatan positif yang
seharusnya itu menjadi contoh yang baik untuk siswa. Ya, bagi saya menciptakan lingkungan yang positif itu akan membantu psikologi seorang guru ya di dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik, terutama untuk kepentingan siswa. Ya, lingkungan ini ya bisa diciptakan oleh guru itu sendiri maupun oleh sekolah. Ya, tentunya peran serta daripada sekolah itu sangat penting untuk menunjang bagaimana psikologis guru tetap terjaga supaya tidak banyak tekanan, bukan cuma tekanan mengajar tapi juga tekanan-tekanan lain. Nah ini ya yang ringan-ringan saja, misalnya kenyamanan guru, terus komunikasi antar guru, ya sering-sering refreshing lah kalau misalnya punya uang gitu kan. Sebulan sekali kan tidak harus mahal ya, tidak harus mahal, misalnya kita makan-makan gitu kan. Nah ini akan membangun suasana yang baik, yang interaktif antar sesama guru, saling mengenal lebih dekat, saling berbagi pengalaman. Nah seperti itu ya. Ya sekarang kita dipisahkan dengan waktu, ya kan, dipisahkan oleh waktu karena harus masuk ke kelas, harus kurus ini itu dan seterusnya. Nah, jadi ini mungkin sekali-kali nanti Pak Daniel bisa mengadakan yang seperti ini ya supaya kita tetap positif, tetap semangat. Ya mungkin itu dari saya ya, untuk pentingnya menciptakan ini untuk menjaga kesehatan mental Bapak Ibu guru supaya pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony, jawaban yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk rekan kita Pak Tony. Ya, baik, tentunya ya kita semua menginginkan ya suasana positif di sekolah kita. Ya, yang pertama adalah para siswa kita. Ya, para siswa kita melaksanakan disiplin positif. Kemudian kita juga. Ya, nah ketika kita menerapkan ini ya, maka pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian suasana sekolah yang aman, nyaman dan tentram itu akan tercipta ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini untuk dasar disiplin positifnya Bapak Ibu dari Standar Nasional Pendidikan. Ya, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12. Ya, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dengan suasana belajar yang interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah menerapkannya di kelas ya. Nah, kita semua sudah menerapkan ini di kelas ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini ada sebuah aktivitas ya. Nah, coba Bapak Ibu dengan teman di sebelah Bapak Ibu ya boleh berganti-gantian nih, mengepalkan salah satu orang ya, mengepalkan tangannya ya, kemudian teman yang lain berusaha untuk membuka kepalan tangan itu. Anggap saja di dalam kepalan tangan itu ada barang berharga. Nah, anggap saja ada barang berharga di dalam kepalan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu berusaha tuh untuk merayu teman Bapak Ibu yang mengepalkan tangannya supaya dia membuka. Ya, bisa dengan bujukan, bisa dengan menghardik, bisa dengan mengintimidasi, memarahi, tapi jangan ya kita di sini ya. Nah, iya, kamu bukan ya kalau kita sama murid bagaimana Bapak Ibu? Buka enggak ya? Nah, kalau enggak, kamu nanti, nah begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini sebenarnya bermakna ya Bapak Ibu. Ternyata yang punya kontrol ya, yang punya kontrol terhadap sesuatu itu adalah diri kita sendiri.
Ya, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ya, apapun yang diberikan, ya, apapun yang diiming-imingkan kepada kita, misalnya untuk melakukan sesuatu, tetapi kalau kita punya kekuatan kontrol di dalam diri kita, kita tidak akan ya terayu, terbujuk oleh orang tersebut. Ya, Bapak Ibu, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, nah, beliau ini adalah seorang psikiater dan pendidik. Kemudian teorinya ini berkembang yang dinamakan dengan choice theory, ya, merumuskan beberapa atau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini ada miskonsepsi nih Bapak Ibu di antara kita para guru, ya. Yang pertama itu, ya, ada ilusi ya dari kita bahwa guru itu harus mengontrol murid. Nah, ada ilusi dari kita guru harus mengontrol murid. Nah, ternyata Bapak Ibu, menurut teori kontrol William Glasser ini, ya, kita itu tidak bisa sebenarnya mengontrol murid. Ya, nah, ketika murid mau melakukan apa yang kita suruh, ya, apa yang kita perintahkan, ternyata dia itu, ya, hanya sedang ya mengizinkan dirinya untuk dikontrol, ya. Nah, hanya sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, Bapak Ibu. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ketika murid misalnya dia tidak senang dengan perintah kita, tapi karena dia takut, ya, nah karena dia takut nanti nilainya berkurang dan lain sebagainya, akhirnya dia harus tetap melaksanakan perintah kita, ya. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata Bapak Ibu, menurut William Glasser ini, ya, penguatan positif itu ya memang bermanfaat, ya. Nah, tetapi ini Bapak Ibu tidak lama, ya. Nah, ini tidak lama ya Bapak Ibu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu. Adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, berarti ini tidak lama Bapak Ibu, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita, ya Bapak Ibu, terhadap teman kita, terhadap murid kita sering membuat mereka merasa bersalah ketika mereka melakukan satu pelanggaran, ya. Nah, saya kecewa dengan kamu yang selama ini dapat saya andalkan, ternyata kamu juga demikian. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya, hal-hal yang demikian tidak juga bisa untuk menguatkan karakternya. Malah dia itu, murid itu akan menjadi down ketika kita mengatakan demikian. Dia akan merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, ya. Nah, menjadikan identitas dia gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya, baik kaitan umur ataupun fisik, ya, itu tidak bisa, ya. Kita tidak punya hak untuk memaksa siswa kita yang lebih muda dari kita atau yang lebih kecil dari kita, ya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, ini Bapak Ibu dari Stephen R. Covey, ya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin membuat atau memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya bahwa kita harus mengubah cara pandang kita yang
mungkin selama ini kurang tepat Bapak Ibu ya, supaya kita dapat mengubah para siswa kita. Selanjutnya ini Bapak Ibu. Nah, ini teori stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Nah, ini realitas kebutuhan kita sama kalau menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kita itu berbeda. Ternyata kita manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Betul sekali ya. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ini stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita harus menghargai dia. Demikian juga kita lakukan kepada para siswa kita. Nah, ini Bapak Ibu makna kata disiplin ya, ini ya makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ya, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Ini Bapak sepuh kita yang berpendapat, Bapak Ibu, ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa kedisiplinan itu kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, ya, dari motivasi internal kita, bukan dari motivasi eksternal. Nah, ini makna kata disiplin Bapak Ibu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diane Gosen mengatakan bahwa kata disiplin itu dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar, ya. Kemudian dari akar kata disciple, artinya murid atau pengikut. Jadi disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, ketika siswa kita disiplin dalam tindakannya, berarti dia itu ya sedang melakukan nilai-nilai yang dia percayai, yaitu nilai-nilai universal. Nah, ada banyak nilai universal Bapak Ibu, ya. Contohnya misalnya kayak datang tepat waktu, kerjasama, gotong royong, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu, yang tentunya kalau di dunia pendidikan kita semua sudah sangat paham, ya, sangat hafal dengan ini, ya. Yang menjadi acuan utama kita, ya, untuk di dunia pendidikan adalah profil pelajar Pancasila, ya. Ada 6 dimensi di sana, ya. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif, ya.
Kemudian ini juga ada dari Ibo Primary Years Program, ya, PYP. Ini satu yayasan atau apa gitu, saya kurang paham juga Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada nilai kebajikannya, ada 12 di sana ya, toleransi, rasa hormat, integritas dan lain sebagainya. Kemudian dari pihak lain juga banyak Bapak Ibu, saya cuma mencantumkan 2. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini dari standar pendidikan nasional. Nah, kita sebagai guru tentunya ya, kalau sudah melihat bacaan-bacaan terkait pendidikan, ya, aturan-aturan dari pemerintah terkait pendidikan, ya, pasti kita tergugah dan bersemangat untuk melaksanakan itu, ya. Nah, jadi menurut standar pendidikan nasional itu di sana dikatakan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Nah, betul ini kata Pak Tony tadi ya, kita harus saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang positif. Salah satunya adalah kita harus healing 1 bulan sekali. Ya. Ya. Nah, harus ada nanti kita sama-sama ya ngomong dari ibu kepala sekolah. Ya. Nah, memang betul Bapak Ibu, seperti tahun lalu kan kita pernah ke Pasir Panjang bareng-bareng tuh ya kan, ke pantai seru juga. Ya Bapak Ibu, ada kebersamaan ya di antara kita, kemudian ya kita refresh lah ya. Nah, kemudian menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Nah, ini dia tujuan mulianya Bapak Ibu penerapan disiplin positif, ya, yaitu kita menginginkan siswa-siswa kita berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab. Kemudian merupakan pembelajar yang terus belajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tapi Bapak Ibu ya, di sekolah kita ini semua sudah kita laksanakan. Tinggal kita tebalkan Bapak Ibu. Nah, tinggal kita tebalkan. Mari kita tebalkan bersama ya untuk pembentukan karakter dan budaya positif anak didik kita. Bapak Ibu, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 ya teori yang motivasi perilaku manusia, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu ya, nah ada 3 alasan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, itu alasan yang pertama ketika kita melakukan sesuatu. Oh, dia teman saya, dia minta saya ini, minta tolong saya ini, ya udahlah saya lakukan, saya tidak nyaman karena dia teman saya. Ya, nah kalau murid berarti karena dia guru saya, wali kelas saya harus laksanakan nih. Ya, kalau enggak nanti saya kena tilang nih. Nah, apalagi sekolah kita ini tata tertibnya luar biasa ya. Nah, bahkan saya kena hukum sanksi apa nih nanti ya kalau enggak saya laksanakan begitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ternyata kita melakukan sesuatu ya, kadang kita itu mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya, reward, apresiasi mungkin ya. Nah, demikian juga murid kita ya, supaya dapat poin prestasi. Nah, poin prestasi atau nilai tinggi dalam pembelajaran ya. Kemudian alasan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri ya. Oh, saya memiliki keyakinan ya, bahwa ini memang perlu dilakukan ya. Nah, ya udah saya lakukan karena saya sebagai manusia yang peduli, yang care, yang memiliki keyakinan universal, kebajikan ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata ya untuk yang pertama itu, untuk menghindari ketidaknyamanan itu motivasi eksternal, motivasi dari luar. Ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan juga motivasi eksternal.
Nah, untuk menghargai diri sendiri itu yang motivasi internal, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu motivasi internal lah yang lebih baik ketimbang motivasi eksternal, ya, ketika kita melakukan sesuatu. Nah, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi di atas, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasarkan perilaku murid-murid kita di sekolah? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berdiskusi atau bercerita, ya, terkait ini. Silakan. Nah, selain Bapak Ibu perhatikan ya dari murid-murid kita selama ini, ada yang mau berbagi? Kita sambil sharing saja Bapak Ibu, sambil santai. Ya. Kopinya, Pak. Ya, belum datang nih kopinya ya Bapak Ibu. Nah, baru air putih. Terima kasih Pak Daniel. Menurut saya yang paling banyak saat ini yang mendasari perilaku murid kita, mungkin yang pertama untuk mencari ketidaknyamanan hukuman. Tapi ini ada menjadi sebuah pertanyaan bagi saya. Apakah teori motivasi yang pertama ini, yang motivasi eksternal ini, apakah tidak baik? Nah, ini jadi pertanyaan. Tadi kan yang paling baik adalah motivasi internal. Jadi pertanyaannya jadi kebalik, apakah motivasi eksternal ini tidak baik? Itu saja Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak sudah menelaah ya dan mengalami sendiri ya bahwa banyak dari siswa kita itu ya melakukan sesuatu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu ya, untuk menciptakan budaya positif ya tentunya kita itu ya sebaik-baiknya menghindari yang namanya hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, menghindari hukuman, merasa orang tidak nyaman terhadap kita. Ya, saya tidak bisa mengatakan itu tidak baik atau baik ya Bapak Ibu, tapi sebaik-baiknya ya kita itu menghindari hukuman karena ada berbagai cara yang lebih baik ya. Nah, ketika siswa melakukan sesuatu dia sadar, oh ternyata apa yang guru saya suruh ini bagus ya. Nah, saya harus menghargai dia. Ada nilai-nilai kebajikan di situ, nilai universal yang dia percayai, yaitu menghargai gurunya. Ya, kemudian dia juga sadar bahwa itu perlu dilakukan. Misalnya kita suruh dia buang sampah, buang sampah pada TPS yang lumayan jauh, ya Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata membuang sampah pada tempatnya ya meskipun jauh itu memiliki nilai yang baik begitu ya. Nah, memiliki nilai yang baik, berarti saya itu harus menjaga lingkungan supaya lingkungan kita itu bersih gitu. Ada nilai kebajikan Pak yang dia percayai begitu Pak. Jadi motivasi eksternal itu bukan tidak baik Pak, tetapi alangkah baiknya kita itu selalu mendorong siswa kita untuk melakukan sesuatu dengan motivasi dia dari dalam, motivasi internal begitu. Ya, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini bacalah kasus di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan yang diberikan. Nah, iya, ini Bapak Ibu boleh ada yang mau berpendapat ya. Ini saya bacakan ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa.
dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas mungkin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kemudian, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Boleh Bapak Ibu yang mau berbagi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan, berbagi pendapat menurut saya. Pertanyaan pertama adalah apakah tindakannya benar, setuju atau tidak setuju? Secara pribadi saya tidak setuju. Mengapa? Karena ini termasuk pembunuhan karakter untuk siswa secara personal. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Kalau menurut saya ini saya udah bilang tadi tidak setuju Pak ya. Nah, jadi ini bukan berupa hukuman atau konsekuensi, karena ketika kita memberikan tindakan terhadap siswa kita harus melihat bagaimana kondisi pribadi dari siswa tersebut. Secara sederhana pernah disampaikan oleh dosen saya, pernah saya ingat bahwa bagaimana kita melakukan perilaku terhadap siswa itu, kita ingat bagaimana saat kita menjadi siswa mau diperlakukan seperti apa. Sederhananya seperti itu, tidak usah baca buku banyak-banyak katanya, ingat saja ketika kita berada di posisi siswa kita mau diperlakukan seperti apa, maka kita lakukan hal seperti itu. Nah, kondisi seperti ini seharusnya kalau menurut saya guru tersebut lebih menenangkan dulu siswa yang lain selain IPA. Setelah semua tenang, baru secara personal tetap di tempat duduknya ditanyakan secara pelan-pelan mungkin sesuai dengan kepribadian si IPA. Kalau memungkinkan untuk naik ke atas, baru naik ke atas. Mungkin setelah dia tenang dan lain sebagainya. Itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Baik, super sekali Pak ya. Nah, saya sangat yakin ya bahwa kita semua di sini juga sangat sependapat dengan Pak Haris ya, bahwa kita tidak boleh melakukan sebuah hukuman atau pembunuhan karakter terhadap peserta didik kita, bagaimanapun dia ya melakukan sebuah kesalahan ya, seperti si IPA ini tadi yang berdiam diri menggambar buku pelajaran saat guru menjelaskan dan tidak bisa menjawab ketika guru memberikan pertanyaan ya. Tentunya ada cara-cara yang lebih manusiawi ya, sehingga anak kita itu dia bisa termotivasi, dia bisa bersemangat kembali untuk belajar ketika kita tangani dengan baik ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, ini ada tabel yang mengenai identitas gagal dan identitas sukses. Ya, Bapak Ibu, identitas gagal itu ketika seorang siswa menerima hukuman, tetapi dia akan memiliki identitas yang sukses ya ketika dia menerima konsekuensi dan restitusi ya dari perbuatannya, Bapak Ibu. Ya, ini merupakan bagian dari disiplin positif. Nah, mohon maaf itunya tidak nampak ya Bapak Ibu, karena ini saya screenshot ya dari materi, terlalu banyak soalnya. Ya, nah ini kita next, yang ini mungkin nampak ya. Nah, ini itu ada identitas gagal, kemudian identitas sukses. Nah, siswa akan memiliki identitas gagal ketika dihukum. Contohnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ketika dia menerima hukuman, dia itu menyembunyikan kesalahannya. Kemudian mencoba mengontrol murid dengan penguatan negatif, misalnya membayar impas kesalahan. Dampaknya apa? Dia akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, tetapi kalau kita memberikan konsekuensi kepadanya atas tindakannya yang kurang tepat ya, dia akan memiliki identitas yang sukses ya. Nah, dia akan belajar dari kesalahannya, kemudian dia akan taat peraturan. Nah,
Kemudian kalau dilaksanakan lagi dengan restitusi Bapak Ibu, nah maka anak itu akan belajar memecahkan masalah dari masalah yang dia buat. Dia akan belajar memecahkan masalahnya, ya. Nah, kita next. Sudah MC. Kok langsung selesai? Ya, salah. Kok langsung selesai? Ya, sebentar masih ada nih Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Ya, ini Bapak Ibu, kalau hukuman yang kita lakukan itu ya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang ya siswa melakukan kesalahan, ya, nah kita langsung berpikir kemana-mana dulu, oh dia harus melakukan ini. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu dia sudah terencana, sudah disepakati. Makanya perlu sekali Bapak Ibu kita di kelas itu membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, kalau kita di lingkungan kan kita sudah ada yang namanya tatib ya Bapak Ibu. Nah, dari tatib itu adalah konsekuensi yang mereka terima. Ya, itu sudah sangat baik sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian di kelas ya harus ada kesepakatan kelas. Ya, ketika mereka melanggar aturan, ya, nah mereka harus menerima konsekuensi. Ya, nah kemudian hukuman itu anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Karena hukuman itu dia tidak dilibatkan tuh. Dia tidak tahu dia akan hukum apa. Ya, kalau konsekuensi biasanya sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Ya, nah kemudian hukuman bersifat satu arah. Ya, nah kalau konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya, seperti tatib kita kan. Nah, misalnya siswa melanggar aturan di asrama, misalnya mereka itu seperti asrama kotor. Nah, di sana sudah terpampang nyatakan di tatib itu berapa tilangannya jika asrama kotor atau kamarnya kotor, tidak rapi, ya. Nah, mereka harus terima itu konsekuensinya karena sudah disepakati, sudah ditandatangani, sudah sah ya Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut. Ini dia restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu, ya, di restitusi itu ada peran kita guru ya. Nah, peran kita guru yaitu kita itu menangani siswa yang bermasalah, ya. Nah, menangani siswa yang bermasalah, kemudian nah kita itu mengajak siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya dan dia bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya, menyadari kesalahannya, kemudian dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ada peran kita di sana Bapak Ibu. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, untuk restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi.
Kemudian restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu, dan harus kita praktekkan ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu ya, nah ini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu sebuah peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Peraturan ya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, Bapak Ibu, meskipun ini adalah peraturan, tetapi ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Ya. Nah, ada nilai-nilai kebajikan. Kalau yang pertama harus menggunakan helm. Berarti nilai kebajikan yang dipercayai adalah keselamatan, Bapak Ibu. Nah, saya memakai helm itu ya bukan semata-mata saya mentaati peraturan dari pemerintah, tapi untuk keselamatan saya. Nah, itu nilai keyakinannya Bapak Ibu, nilai kebajikannya. Nah, kemudian saya harus mengikuti aturan 3M ya. Nah, itu semata-mata bukan karena ya saya harus mentaati pemerintah, dinas kesehatan atau lain sebagainya, tetapi tentunya saya untuk menjaga kesehatan saya. Nah, itu nilai keyakinan yang ada. Ya. Kemudian kenapa saya harus datang tepat waktu? Ya, tentunya saya harus menjadi seorang yang disiplin. Nah, seorang yang disiplin, ya, seorang yang memiliki integritas. Nah, itu ada nilai keyakinan di dalamnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ya diagramnya. Ini ada budaya positif ya. Di dalam budaya positif itu kita harus menciptakan lingkungan yang positif ya. Kemudian kita harus membuat keyakinan kelas Bapak Ibu atau keyakinan sekolah. Kita harus menanamkan ini kepada murid-murid kita. Kemudian setelah itu ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita telah bersama yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Di sini ada 2 ya Bapak Ibu. Nah, ada 2 di situ, TK Dharma Wanita Persatuan 1. Ya, nah dia buat kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran tertib, kemudian yang di sampingnya sebelah kanan kesepakatan kelas juga, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Sebelah kanan atau kiri? Nggak nampak memang Bapak Ibu, ini hasil screenshot. Iya betul sekali ya Bapak Ibu, sebelah kanan. Yang itu merupakan keyakinan kelas, itu bukan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelasnya di sebelah kiri. Ya, nah keyakinan kelasnya di sebelah kanan, karena di sana ada nilai-nilai ya, saling menyayangi, kemudian semangat, ya, kemudian peduli, ya. Nah, itulah yang dinamakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas pakai tabel P dan Y, ya. Nah, ini kita skip saja. Nah, kurang nampak juga ya. Nah, di sini ya, ini untuk pendalaman keyakinan kelas ada tabel T-nya. Nah, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya di situ datang tepat waktu. Nah, berarti kan ini tampak, ya. Nah, kemudian sering hadir terlambat.
tidak tampak seperti. Jadi siswa itu kita harapkan dia datang tepat waktu, ya, tampak seperti, selalu datang tepat waktu, ya, menyapa teman dan guru, ya. Kita tidak mengharapkan dia tidak tampak seperti. Kemudian di sana ada tabel Y, ya. Di sana ada tabel Y, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya segera kembalikan. Nah, itu terdengar, itu sebuah keyakinan ya Bapak Ibu. Nah, kalau terlihat dia berempati, ya, berempati terhadap perasaan orang lain. Kalau berperilaku dia tersenyum ramah, memberikan salam, ya, itu ya untuk keyakinan kelas, ya. Nah ini ada juga Bapak Ibu, ya. Nah di sana ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan kelas dia harus bertanggung jawab. Nah ada nilai tanggung jawab yang dia lakukan, ya. Nah kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah dia keyakinannya dia menghormati orang lain, ya. Nah ini identitas sukses tadi ya Bapak Ibu sudah kita bahas. Nah kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ternyata kita ini memiliki kebutuhan dasar. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita. Ya, yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita ingin dikasihi, disayangi, diterima oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ya, penguasaan. Nah, kita ingin berkuasa, ya, kita kan manusia, ya. Nah, kita ingin berkuasa terhadap sesuatu, ya, dan itu tidak salah Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, ya, kita menginginkan kesenangan dalam hidup ini kan. Nah, ya, kita itu inginnya senang, ya, ingin bahagia. Ya, kemudian kebebasan, kita juga ingin bebas, kita tidak mau dikekang oleh orang lain, kita tidak mau dikontrol oleh orang lain. Demikian juga murid kita. Kemudian kita itu, ya, ingin bertahan hidup. Nah, bertahan hidup, ya, udah ada nih. Nah, makasih, ya. Nah, ini kebutuhan dasar kita. Nah, Bapak Ibu, nah terkait kebutuhan dasar tadi ada juga tuh 5 posisi kontrol. Tidak nampak ya Bu ya. Ini semua saya screenshot soalnya, mohon maaf ya, hanya nampak laptop saya. Nampak ya kalau ini nampak ya, nampak. Ya. Gambarnya nampak kan? Iya. Tulisannya yang tidak nampak ya. Nah, 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama itu penghubung. Nah, terkadang kita menjadi penghubung. Kemudian kita menjadi pembuat orang merasa bersalah. Ya. Kemudian yang ketiga, kadang kita menjadi teman bagi siswa kita. Ya, kemudian yang keempat kita menjadi pemantau. Nah, pemantau ya kan bagi para siswa kita. Kemudian yang kelima kita menjadi manajer, ya, manajer bagi para siswa kita. Nah, Bapak Ibu, di 5 posisi kontrol ini ternyata ada yang akan membuat identitas siswa kita gagal, kemudian ada yang akan membuat identitas mereka berhasil dan sukses. Apa saja posisi kontrol yang membuat identitas peserta didik kita gagal? Itu adalah apa Bapak Ibu? Ya, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ya. Nah, ini membuat identitas siswa kita gagal Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang membuat identitas mereka berhasil dan sukses itu ketika kita menjadi teman bagi dia, ketika kita jadi pemantau,
bahkan ketika kita menjadi seorang manajer. Oh iya iya. Ya, nah kalau penghukum itu guru bertindak itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ya tempeleng ya kan langsung, ya fisik ya, dia kenanya fisik dan psikis ya. Nah, kemudian kalau pembuat rasa bersalah, kadang kita itu mencereweti siswa, berceramah panjang-panjang. Saya kecewa sama kamu, seharusnya kamu begini, tapi ternyata tidak sesuai harapan saya. Ya, kamu tidak bisa diharapkan lagi. Ya, nah, kadang saya sering begitu Bapak Ibu ya. Ini saya sendiri ya Bapak Ibu. Ya, saya menyadari saya sering ngomong gini buat siswa saya merasa bersalah. Tapi setelah belajar ternyata itu tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Ya, nah lebih baik kita menjadi teman dia. Ya, nah kita tanyakan ngapa Pak kamu buat gitu. Ya, nah dengan cara yang ramah ya Bapak Ibu. Nah, ya, kemudian pemantau. Ya, kita menghitung, oh kamu ini sudah melanggar aturan nih ya, kita buka tatip. Nah, itu pemantau ya Bapak Ibu. Nah, kita buka tatip ya. Kemudian manajer. Nah, manajer ini seperti guru BK ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada guru BK Bu Emi ini ya. Beliau ini pemantau dan manajer ya. Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengapa kamu melakukan itu ya. Nah, kemudian memang sih kita manusia, nah kita bisa saja berbuat salah, tetapi ya coba kamu pikirkan hasil dari tindakanmu apa, menyusahkan orang lain dan lain sebagainya. Kamu harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu. Nah, ini posisi manajer ya. Nah, kalau penghukum tadi membuat siswa memberontak Bapak Ibu, dia menyalahkan orang lain, bahkan dia bisa berbohong dan berbohong ya. Nah, kemudian kalau membuat rasa bersalah ya, hasilnya dia itu juga akan sering berbohong, akan menyangkal, kemudian dia akan merasa rendah diri dampaknya. Kalau sebagai teman, kadang dia tergantung ke kita Bapak Ibu, hasilnya memang baik ya, tapi terkadang siswa itu kalau udah menganggap kita temannya, dia tergantung dengan kita, apa-apa kita ya kan. Nah, nanti kalau udah tidak ada kita, dia akan merasa kehilangan ya, dia akan tidak mandiri ya, tergantung kepada kita. Nah, kalau pemantau ya, dia bisa menyelesaikan diri bila dewasa, kemudian dia bisa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya ya. Nah, dia menyadari, oh saya salah, saya dibilang segini, oh saya benar, saya mendapatkan poin prestasi. Nah, sedangkan kalau manajer ya, dia bisa mengevaluasi diri. Nah, dia bisa mengevaluasi dirinya tuh, dia bisa menguatkan pribadinya, dikuatkan. Ketika kita berposisi manajer, kita nasihati ya. Nah, dia dikuatkan, dia kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat, bukan down ya. Nah, ini mau saya tutup rasanya ya, sebenarnya ya untuk diskusi, tapi ya sudah ya, ini pernyataan-pernyataan ya Bapak Ibu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu pembuat orang merasa bersalah ya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah tindakan seorang penghukum. Nah, kemudian ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu. Nah, ini tindakan seorang teman Bapak Ibu. Nah, apakah kamu bisa, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ya, ini pemantau ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer ya, kita cari solusi bersama siswa kita ya. Nah, kamu selalu yang paling terakhir, dasar kamu lelet. Nah, ya. Nah, ini adalah penghukum ya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, kita masuk di segi 3 restitusi. Nah, Bapak Ibu, segi 3 restitusi itu adalah salah satu cara untuk kita menangani siswa tadi, ya Bapak Ibu. Nah, untuk menangani siswa yang bermasalah, ya ada 3 tuh caranya. Yang pertama, ya kita harus menstabilkan identitas dulu, ya menstabilkan identitas siswa kita ketika kita menangani dia dengan restitusi, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ngomong setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Nah, itu cara kita menangani siswa dengan tindakan menstabilkan identitas. Kemudian validasi kesalahan atau validasi kebutuhannya. Ya. Nah, kita ngomong, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kau pasti punya alasan kan? Apa alasanmu? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu sebuah tindakan validasi kebutuhan atau kesalahan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu melanggar nilai yang mana nih? Misalnya dia itu tidak atau dia bertengkar dengan temannya di kelas, berkelahi sampai tonjok-tonjok, ya. Nah, kita bisa tanyakan nih, kamu melanggar keyakinan yang mana nih? Oh, ternyata saya tidak menghargai teman saya. Nah, itu dia. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu demikian? Nah, jadi diajukan dengan berbagai-bagai pertanyaan ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk menstabilkan identitas ya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi boleh kita nyatakan kepada murid ketika kita menangani murid yang bermasalah, ya Bapak Ibu, dengan kata-kata ini, ya. Nah, di situ juga bisa katakan Bapak Ibu atau saya sebagai guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Nah, Bapak atau Ibu hanya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di situ kita buat tenang dulu siswa kita. Ya, jangan langsung dasar kamu terus yang berbuat salah. Ya, nah, ya, nah, ya, tapi Bapak Ibu ya terkadang kita demikian ya. Nah. Tidak sesuai teori dan praktek, Pak ya. Iya, betul sekali Pak. Ya, ketika kita di lapangan ya memang kadang kita harus ya supaya lebih ya. Pada prakteknya yang kita hadapi ternyata memang jauh berbeda. Jauh berbeda. Untuk penerapan ini. Iya. Ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak Daniel. Ya, sebentar ya Bu. Ya, sedikit lagi Bu. Ya, kita diskusi setelah ini. Kemudian validasi kesalahan atau kebutuhan, guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini untuk validasi kesalahannya dulu ya, kita validasi. Ya, tujuannya apa ya? Untuk memenuhi basic need ya. Nah, apakah itu ya seperti kekuasaan, kebebasan, ya cinta dan kasih sayang, ya kesenangan dan untuk bertahan hidup tadi ya. Nah, kita melakukan itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita menanyakan keyakinan, apa nilainya yang kita percaya di sekolah kita atau di kelas kita? Oh, saya tidak menghargai teman saya Pak. Nah, jadi kamu harus lebih menghargai temanmu ya. Nah, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Boleh tak bertengkar? Oh, tidak boleh. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi ini? Oh, saya harus meminta maaf. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah hampir di penghujung Bapak Ibu. Videonya pun hampir 1 jam itu ya. Nah,
intervensi 30 detik. Ya, intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Nah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini bisa kita tanyakan kepada siswa kita ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilakumu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu dan lain sebagainya? Ya, kata-kata positif ya Bapak Ibu ketika kita menangani siswa. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya kita sudah di tahap refleksi. Ya, 1 jam pas ya saya ya. Nah, di refleksi ini mari Bapak Ibu kita menjawab bersama-sama ya. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, mari kita jawab sendiri saja ya Bapak Ibu. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya. Nah, iya. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya. Nah, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Ya. Nah, baik Bapak Ibu sudah selesai ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah mengikuti sesi ini ya. Nah, Bapak Ibu luar biasa, semoga kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Sudah ada ya, tapi kita tebalkan Bapak Ibu ya menjadi lebih baik lagi. Ya, semangat. Iya. Mungkin ada yang mau berdiskusi? Ya, baik, mari Bapak Ibu kita berdiskusi bersama. Silakan Bu Eva. Silakan Bu Eva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Daniel. Tadi Pak Daniel banyak sekali. Memang tahun lalu kita sudah pernah terdapat materi ini dari Ibu Kepala Sekolah. Tadi Pak Daniel mengulang lagi, dan kebetulan di PMM saya juga sudah sampai ke positif, tapi belum aksi nyata. Coba habis gitu kan ya. Aksi nyatanya. Aksi nyatanya setahun. Jadi memang setelah beberapa yang saya pelajari dan dipraktekkan, memang kita menemui beberapa kendala Pak Daniel. Yang mau saya tanyakan pertama, tadi ada 5 posisi kan sampai ke manajer. Bagian materi itu, apakah guru itu memang diarahkan menjadi manajer? Berarti yang posisi keempat itu untuk di kurikulum mereka kan kita tidak disarankan, tapi disarankan menjadi seorang manajer. Apakah seperti itu? Jika seperti itu kan berarti kita akan fokus untuk merubah kita agar bisa menjadi seorang manajer, begitu. Seperti manajer. Yang kedua, yang ingin saya diskusikan itu fakta di lapangan anak kita Pak. Kebetulan saya yang menghadapi. Begitu dibagikan tadi, ada siswa saya yang bertanya. Nah, tadi Bapak mengatakan memang itu adalah kesepakatan. Bu, ini apa nih Bu? Gitu kan? Itu peraturan yang harus kalian taati. Kalau kita mengatakan kesepakatan, mereka tidak pernah kita ajak. Terus mereka buka. Ada yang komplain di bagian beberapa peraturan. Masa Bu nggak boleh pacaran Bu? Ini masa-masa kami loh Bu. Iya, baik. Pertama. Akhirnya saya mau tidak mau memberilah beberapa ucapan yang mungkin nanti lalu masuk kepada arah pengontrolan kan gitu ya Pak. Begitu. Begini deh. Nah, kamu ada panjang lebar. Jadi itu yang mau saya pertanyakan di lapangan. Ternyata begitu kita mengatakan tatib itu kesepakatan, ada beberapa yang mengatakan mereka nggak ikut gitu. Tapi ya kita kasih pengertian seperti itu. Terus untuk di lapangan Pak, ada saya menghadapi kendala. Misalnya waktu kegiatan PTLH untuk kontrol anak ya Pak, udah dibagi nih Pak, dibagi begitu berjalan, sini kerja, ini dah. Balik lagi kita kasih pengertian, di sana tetap kerja ya, mana tuh? Pas ditanya kenapa? Karena dia tidak mau Bu. Gitu, kayaknya seperti mereka tidak mau. Jadi otomatis keluar lagi sikap kontrol saya tadi, harus begitu. Keluar dari sikap mengontrol agar siswa itu ikut gitu, ikut mau. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana tindakan-tindakan ternyata
beberapa aspek dalam kenyataan sikap mengontrol sedikit satu keluar gitu kan. Walaupun tidak semuanya terpakai. Yang Bapak kasihkan contoh IVA tadi pun saya kurang setuju, tidak bisa guru seperti itu memaksa, itu pun saya tidak mau. Tetapi kadang saat kita sudah lembut memasuki anak, ada yang muncul tuh memaksa kita akhirnya mengeluarkan emosi kontrol. Nah, itu yang ingin saya tanyakan ya Pak Daniel, yang ingin kita diskusikan di sini. Saya rasa itu aja Pak Daniel. Terima kasih banyak buat Pak Daniel dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa kita dapat solusi seperti apa. Jadi tidak saya pungkiri, kadang-kadang saya pun keluar ke emosi kontrol masih gitu ya, masih sudah dikurangi gitu. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya baik ya. Nah di sini saya agak deg-degan untuk menjawabnya ya. Nah karena ada fasilitator ya. Ya. Nah baik Bu Eva, terkait dengan 5 posisi kontrol ya. Dan yang paling disarankan itu adalah posisi manajer ya Bu ya. Nah jadi Bu, sebenarnya kita itu boleh melakukannya posisi sebagai teman begitu ya, kemudian pemantau ya, nah dan manajer. Tetapi memang yang paling tinggi di kastanya itu ya memang manajer Bu ya. Nah ketiganya ini kan dapat ini Bu, membuat identitas siswa itu berhasil atau sukses ya, karena kita tidak membuat mereka down ya, tidak membuat mereka merasa bersalah, rendah diri, menjadi pembohong dan lain sebagainya ya. Yang itu kan yang membuat mereka merasa bersalah, pembohong, itu ada di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ya. Jadi boleh kita lakukan Bu ya, tidak harus manajer Bu ya. Nah 3 teman, pemantau dan manajer ya. Kemudian untuk kasus yang mengenai tatib tadi Bu ya, tentunya kalau tatib itu ya kita ada peraturan sekolah ya. Kalau siswa membuat sebuah kesalahan ya, kita kaitkan dengan tatib, berarti kita sudah di posisi pemantau itu Bu ya. Nah di posisi pemantau tuh, coba lihat tatib ya. Nah kamu melanggar aturan yang mana ya. Nah kamu melanggar aturan ini ya. Nah, kamu ditilang ya sekian. Nah ya. Nah kemudian tadi yang tidak boleh pacaran ya Bu ya. Nah tidak boleh pacaran ya, mereka itu keberatan ya. Nah itu kan budaya positif di sekolah kita Bu ya. Nah tidak boleh pacaran itu budaya positif Bu, di sekolah lain belum tentu ya. Dan tidak salah Bu kita nyatakan ya pacaran itu kan kalau dilihat-lihat, kalau dari segi agama kan Bu, tidak ada yang menyarankan Bu ya, baik agama Islam maupun agama Kristen, agama ini tidak ada sebenarnya Bu ya. Nah dan sebenarnya ketika kita sudah menerapkan tidak boleh pacaran, itu budaya positif di sekolah kita ya. Nah kita dapat jelaskan dengan baik kepada mereka ya. Nah kemudian bagaimana nih, terkadang kita itu ya melihat siswa yang kelakuannya luar biasa, dinasihati sekali tidak mau dengar ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Nah kebetulan di sini ada fasilitator, saya pun masih belajar ya. Nah kemarin saya juga sudah tangani siswa ya, dia tidak pernah masuk pelajaran saya itu 3 minggu tidak masuk, sudah saya coba dengan restitusi ya. Nah ternyata saya kira dia mau berubah, dia bilang oke Pak katanya. Nah saya akan berubah katanya ya. Sekali pembinaan tidak ada muncul, kemudian pembelajaran saya tidak ada lagi muncul. Saya panggil lagi ya, dia bilang oke Pak katanya. Baik Pak, saya menyesali perbuatan saya katanya. Saya videokan lagi, dia bilang saya akan memulai hidup baru ya. Dia bilang akan memulai hidup baru, maksudnya dia tuh mau berubah gitu kan. Nah ya seperti orang mau menikah kata-katanya ya. Sekali itu saya tunggu ya.
nggak masuk lagi. Ya, terlambat. Saya pun bingung. Aduh, ini nggak bisa dengan restitusi ini. Ya, nah, mau ada cara yang lebih efektif nih. Ya, mungkin di tatip. Ya, kemarin saya belum ini kan ke tatip. Ya, belum suruh dia bawa tatipnya untuk saya tilang begitu. Ya, demikian dari saya. Mungkin ada tambahan dari kepala sekolah. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Saya lihat Bu Epa ini memang berpikir kritis dengan modul budaya positif, karena dulu saya nyampaikan juga Bu Epa banyak bertanya. Nah, itu bagus ya. Orang bertanya itu ciri orang berpikir dan peduli. Nah, ya, kalau orang komplain dengan kita itu berarti itu sebenarnya peduli. Dia punya pikiran yang sama dengan kita sebenarnya. Cuman mungkin dia punya ide lain yang bisa menjadi alternatif bagi kita. Nah, untuk tatip ya, saya juga pernah nih di toko sama kawan saya sama fasilitator. Kalau kok masih ada tatip gitu li, berarti kok belum merdeka, berarti kan? Tapi saya berpikir, bagaimana kalau hidup kita di asrama ini jika tidak ada tata tertib? Kita pernah loh, Bu Epa sampaikan ke saya waktu pertemuan dengan orang tua siswa kelas 10, mereka kan setuju ya dengan tata tertib kita ya. Mereka sangat setuju sehingga mereka menitipkan anaknya ke kita karena kita itu dikenal dengan disiplinnya. Kemudian pada saat mereka masuk sekolah mendaftar di sini, kita lakukan tes wawancara dan membuat suatu pernyataan bersedia memenuhi tata tertib yang ada di sekolah. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya udah satu kesepakatan, cuma kita belum cantik molesnya. Nah, belum cantik kita molesnya. Ya. Ini juga masukan buat kita, bagus ya ada CGP seperti ini sehingga kita mendapat suatu penyegaran gitu kan. Jadi untuk PPDB nanti, tatip itu disosialisasikan ya pada saat MPLS dan buat lagi surat pernyataan bahwa mereka setuju dengan tata tertib itu. Jadi nanti kita mencetak lagi buku tatip, judulnya bukan buku tatip, kesepakatan gitu ya. Kesepakatan, ya. Nah, kita juga sebenarnya poin tilangan di dalam buku tatip itu bukan tujuan kita, ya kan? Kita bukan tujuan mau anak itu banyak dapat tilangan, tapi kan sebenarnya kita hanya alat untuk membentuk karakter anak, ya kan? Kita nggak sikit-sikit main tilang, sikit main tilang, ya kan? Nah itu sebenarnya bisa kita ramu dengan lebih baik untuk menjadi suatu kesepakatan. Jadi nanti siswanya juga menandatangani, orang tuanya juga menandatangani, ya. Guru juga perlu buat satu fakta integritas setuju dengan tata tertib ini, sehingga kita sudah mengarah pada kesepakatan bersama, keyakinan bahwa di sekolah ini seperti itu. Karena saya sih tidak munafik, saya bilang sama kawan saya, gimana kalau tidak ada tata tertib, saya bilang. Orang awam juga pun berpikir, bagaimana kalau tidak ada tata tertib? Cuma kita ramu bahasanya, covernya kita perbaiki. Nah inilah gunanya ada CGP di depan kita ini kan. Nah jadi itu ya Bu Epa. Benar yang dikatakan Pak Daniel, bahwa walaupun kita sudah menerapkan segitiga restitusi, ya, itu belum tentu berhasil, ya, belum tentu berhasil. Cuma kita berupaya untuk menimbulkan kesadaran di dalam diri anak, kesadaran intern, ya. Jadi dia, oh iya, apa yang saya kerjakan ini salah, ya kan? Nggak mempan, kita bisa turun lagi sebagai penghukum, kita bisa turun lagi sebagai pemantau. Nah, karena karakter anak ini kan beda-beda. Kan tidak ada dibilang dilarang menghukum, tidak ada kan Pak. Cuman kan letaknya itu di bawah. Mungkin memang anak kita ini perlunya dihukum karena memang kasta dia di bawah, iya kan? Nah, tidak apa, kita hukum, ya, tidak masalah. Cuma, ya kan?
hindari hukumannya jangan terlalu membuat dia jadi tadi dendam, berbohong, ya kan? Nah, jadi kita udah tahu. Tapi sebenarnya kita sebelum menghukum pun kita tanya, apa sih kau kerjakan itu? Kau tahu tidak salah yang kau kerjakan? Ya kan pasti gitu. Ada, kita nggak tiba-tiba tidak mau tahu ibu gini. Itu biasa udah kelas tingkat emosi tinggi itu kita memang turun lagi sebagai penghukum. Ya, karena yang kita hadapi ini manusia, karakternya berbeda-beda. Dan tingkat manajer ini juga nggak bisa kita lakukan selamanya, ya kan? Apalagi kalau emak-emak datang moodnya bagus lah dia, ya kan? Datang moodnya tak bagus, repek lah dia, sama dengan saya, ya kan? Itu ya tambahan dari saya. Silakan lanjutkan ke Pak Daniel. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau berdiskusi pada pagi hari ini, ya, dan berkenan untuk mengikuti diseminasi. Saya rasa cukup saja ya Bapak Ibu, karena sudah 1 jam lebih. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita semuanya luar biasa. Ya, salam dan bahagia. Bahagia, salam dan bahagia. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya kira kita tuh dituntut untuk manajer, tidak dua ya. Berarti bisa. Cuman kan kita tahu dampaknya kalau penghukum apa dampaknya gitu kan. Kalau membuat rasa bersalah apa dampaknya gitu kan.